Be the coach. Nah, menjadi coach ini pengalaman saya. Nggak gampang ternyata. Apa yang dimaksud nggak gampang? Saya itu dulu mantan dosen, sehingga pada saat melakukan coaching, selalu inginnya ngajarin orang. Nah, ini menjadi kendala untuk diubah. Yang kedua, ada seorang konsultan akhirnya mengambil certified coach, sehingga metodologinya dibawa dia di dalam consulting firm-nya. Tapi dia tidak mengubah pola yang namanya memaksakan metodologi dia untuk dilakukan sama kliennya. Nah, itu juga sebenarnya konsultan dalam metodologi coaching. Bukan salah, tapi sebenarnya kita tidak meng-coaching klien tersebut, tapi menggunakan metodologi consulting kita dengan metodologi coaching. Ya, itu juga. Jadi, be the coach ini, benar-benar kita ini berada di kondisi netral, di kondisi independen, untuk benar-benar klien kita itu bisa tumbuh. Ya, bisa tumbuh. Ada pola-pola tahapannya. Ada beberapa coaching certification yang membuat frame terhadap rundown coachingnya. Ya, tahap awal ini build rapport, tahap kedua tanya goals-nya, tahap ketiga kita gali apa strateginya, tahap keempat kita summary. Oke, terus kita sepakati harus dilakukan. Itu juga bagian dari coach tersebut membuat pola untuk menjadi seorang coach tadi, ya. Dan inilah hal yang sangat membuat kita benar-benar paham untuk kita menjadi coach, gitu ya. Oke, saya mulai dengan kondisi yang awal. Menurut survei yang dilakukan oleh ICF, kenapa ICF? Karena dia adalah grup certification, group federation internasional coach yang terbesar. 99% orang puas dengan mendapatkan coaching experience. Karena coaching itu bisa meningkatkan produktivitas, coaching itu membuat positive people, coaching itu dalam hal yang dibayar sama return investment-nya itu luar biasa. Ya, itu luar biasa, baliknya cepat kalau memang polanya benar-benar bisa dijalin dengan baik. Ini data dari tahun 2012 ya. Saya belum dapat yang terbaru, tapi pada intinya sih coaching itu terus berkembang. Apa sih area coaching? Nah, nanti lihat, coaching program yang teman-teman akan buat, itu masuk ke area coaching yang mana? Ya, apakah coaching terhadap physiological, atau coaching terhadap productivity, coaching terhadap fisiologi, atau coaching untuk recovery? Nah, inilah area coaching. Ya. Kalau area coachingnya itu bergabung, misalnya kita mengcoaching secara psikologikalnya juga, secara produktivitasnya juga, itu akan mengganggu karena seakan-akan ada dua program kita paksakan jadi satu. Fokus dulu, mana yang kita mau buat, sehingga orang itu mau ngambil coaching program kita yang mana. Gitu. Ini cara kita menentukan area coaching yang kita mau masuk. Jadi coaching program kita akan masuk di bagian yang mana, kan gitu. Karena ini difference metodologi, difference kontekstual, ya, dan model coachingnya juga beda. Ya, ini yang nanti teman-teman bisa cari. Sebenarnya ini banyak, ya. Source kita di internet tentang coaching ini sekarang ini udah banyak. Kita searching di Google, ada yang namanya coachingtools.com. Itu kita bisa ambil yang free atau beli beberapa toolsnya. Itu ada. Jadi nggak usah khawatir dengan resource tentang coaching, karena sudah banyak yang support. Apalagi sekarang sudah banyak juga aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk orang bisa coaching secara online. Nah, coaching framework. Coba perhatikan. Pada saat nanti membuat coaching tahapan, pada saat nanti membuat program-program coaching yang teman-teman mau bangun, ya, pastikan teman-teman itu mengerti yang namanya coaching framework. Saya jelasin secara besar ini. Karena tools-nya, detailnya, nanti teman-teman akan bisa buat sesuai dengan apa yang teman-teman ingin buat di coaching programnya masing-masing. Kontekstual. Nah, ini pertama. Tahap pertama frame-nya adalah kontekstual. Kontekstual itu apa? Kita ada kontrak, ada mungkin tahapan untuk masuk menjadi klien di program kita, itu bagaimana teman-teman yang akan tentukan. Terus kita juga ada namanya developmental frame, di mana development frame ini kita jelasin sama klien di awal. Ya, ini tahapan kita, coachingnya nanti begini, step 1. Begini, step 2. Kita jelasin di awal. Supaya apa? Supaya klien kita paham
bahwa coaching kita di bidang finansial, coaching kita di bidang HR, ini ada tahapannya. Ini ada frame-nya. Buat dalam bentuk PowerPoint, atau buat dalam bentuk video-video tutorial, sebagai preview dari teman-teman punya coaching program. Terus jelasin situasi analisisnya. Apakah nanti ada tes personal karakter dulu, atau nanti ada bisnis diagnosis dulu, atau yang namanya bisnis evaluasi, itu jelasin dulu. Itu baru tahap kontekstual bahwa sebuah coaching siap dimulai. Nah, inilah yang akan teman-teman bisa siapkan di sebuah coaching program. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Coach, saya bingung, Coach, mau bikin tahapannya. Ada tahapannya. Ya, yang pertama adalah konteksnya dulu. Yang kedua, konten. Konten itu apa? Dimulai dari memberikan feedback. Jadi apapun yang kita dapat, kita berikan feedback. Dari tes karakter yang kita lakukan, kita berikan feedback. Kita punya nggak format feedbacknya? Format pelaporannya. Format untuk memberikan klien-klien itu gambaran dari tahapan coaching yang akan dia lewati. Gitu ya. Terus baru kita exploring option. Exploring option itu dari frame coaching kita pilih untuk kita coaching klien, mana tahapan prioritas saat ini. Mana tahapan yang harus dilakukan oleh klien sehingga mereka merasa mereka benar-benar tersupport, terdampingi dengan benar, dan dia berada di coach yang tepat. Ini jarang yang diceritakan. Ini jarang yang di-sharing sama para coach, main mulai coaching aja. Nah, ini ceritakan dengan jelas. Tahapannya di mana? Kita akan dalam ini di mana? Big goals-nya dia apa? Ya, smart goals-nya, turunan dari big goals-nya apa? Begitu itu clear di konten, baru yang kita lakukan adalah membuat planning. Bikin coaching planning-nya. Karena coaching planning adalah planning coaching yang dia akan jalani pada saat dia didampingi. Terus suruh dia bikin planning terhadap development dirinya mungkin. Suruh dia buat planning terhadap development bisnisnya. Itu baru tahap konten. Baru setelah konteks dan konten jadi, kita conduct, kita mulai. Nah, kita mulai ini, oke, action strategisnya kita diskusikan dalam sesi coaching. Ya, growth, pertumbuhan, kita review dengan renewal per 90 hari, kita bikin formatnya. Baru setelah itu klien bisa melakukan eksekusi. Ya, enggak semua bikin frame coaching pada saat mereka menjalankan coaching. Sehingga coaching itu seakan-akan cuma training yang dia peroleh, setelah itu what? Kenapa klien-klien saya rata-rata 4 tahun, 5 tahun sama saya dampingi? Karena saya jelasin bahwa coaching itu dalam jangka panjang. Sehingga mereka mau membayar saya dalam konteks jangka panjang. Ini poin, konteks, konten, dan conduct. Cuman begini, tadi ada yang tanya, Coach, bagaimana saya ngebangun konteks, konten, dan conduct tadi? Nah, coba lihat, program kita apa aja? Pada saat kita membuat program, ada program kita yang sifatnya training. Nah, itu memberi knowledge. Jadi teman-teman tuh dalam membuat coaching firm tidak melulu semuanya program coaching. Enggak. Kayak saya membuat seminar yang free, itu sifatnya training, hanya memberikan knowledge. Dan itu saya jadikan kepada produk paling awal untuk orang tahu tentang coaching program saya. Dan dia masuk kepada konsep namanya step sales process yang saya lakukan. Supaya dia tahu dulu. Jadi jangan mau langsung coaching, tapi ternyata dia belum tahu edukasi tentang coaching. Jadi disitulah tempat kita edukasi. Boleh dikasih dengan free, karena itu modelnya adalah membangun dia punya gambaran. Karena kita bisa jual kepada orang yang butuh. Bukan jual kepada orang yang nggak butuh. Sayang, kita jual langsung kepada orang yang nggak butuh, tapi dia mau beli, akhirnya itu sia-sia di dia, tergantung dia. Dia bisa aja share kepada orang lain bahwa ini nggak berguna, karena memang itu bukan kebutuhan dia. Nah, itu yang kita harus jaga, makanya saya biasanya membuat funneling untuk program besar saya. Jadi, masterclass yang saya buat ini ada seminarnya, ada workshop satu sesinya, untuk orang itu tahu. Itu caranya ngebangunnya. Nggak bisa orang langsung bayar masuk ikut masterclass, kecuali memang dia udah tahu saya, gitu. Itu beda. Terus yang kedua, teman-teman punya nggak pola experience atau pola mentoring? Membuat orang yang mau beli produk kita merasakan experience-nya. Misalnya, kalau kita jualan program coaching, dia icip-icip dulu coaching kita 1 sesi, 2 sesi, misalnya. Ya, bisa dijual dengan harga murah. Kenapa dijual? Jangan dikasih free, karena gini, coaching itu adalah trust terhadap komitmen ya. Karena kalau kita jual free, seakan-akan kita banyak usahanya, dia nggak ada usahanya, itu biasanya gagal.
Makanya konsep-konsep pro bono itu nggak pernah menghasilkan klien karena nggak tahu bagaimana cara jualnya. Cuma melakukan coaching, melakukan konsep menggali klien dalam metode coaching pro bono, gratis. Jualannya di mana gitu? Karena klien itu masih bingung, oh coaching gini doang, bagaimana bisa bantu gua kalau cuma gini doang? Harusnya ada menjelaskan yang namanya framingnya kita jelasin dengan konteks tadi, gitu ya. Itu namanya membuat dia merasa experience. Ya. Yang ketiga, mana program kita yang benar-benar bicaranya metodologi, gitu ya. Kalau kita bicara coaching metodologi banyak banget. Kalau kita bicara tentang communication metodologi banyak banget. Tapi kita membuat sebuah program kita tentang metode, gitu ya. Nah, kalau kita bicara metodologi, judulnya adalah hasil yang dia capai. Misalnya gini, menjadi financial planner sukses. Nah, itu program yang bisa kita masukin metodologi-metodologi yang kita akan lakukan sehingga dia beli program kita. Beda judulnya tentang bagaimana melakukan financial planning. Bagaimana melakukan financial planning. Itu namanya training knowledge. Ya, tapi kita bikin judul juga. Sharing bagaimana financial planner membantu Anda. Nah, itu namanya experience. Jadi, itu hal-hal yang perlu kita bangun sehingga coaching, training, dan mentoring itu selalu ada di program kita, tapi kita mau fokusnya coaching adalah yang utama. Nah, itu kira-kira hal yang perlu dibangun sama teman-teman, sehingga teman-teman benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari apa yang teman-teman mau bangun. Ya, oke, saya lanjut lagi. Nah, bicara transfer, ya, oke, silakan. Silakan, siapa mau tanya? Pak Sasongko, silakan Pak Sasongko. Sasongko nih. Ya, silakan. Kalau bahasa apa namanya? Bahasa hari-hari itu metodologi itu apa, Pak ya? Metodologi itu ada tahapan konsep, misalnya gini, kita mengajarkan orang yang tipenya A. Kita harus punya metode untuk mengajari orang tipe A. Untuk hasil yang sama. Kita menghadapi orang tipe B. Mungkin strategi kali, Coach. Strategi. Ya, metodologi itu menurunkan strategi. Jadi, metodologi itu bisa banyak strategi. Gitu ya. Metodologi akan turun menjadi strategi dan action step. Jadi, yang kita bicara adalah metodologi, karena kan strategi dan action step yang lakukan si klien tersebut. Bukan kita. Jadi, kita bicara frame-nya. Ya. Kalau kita jadi mentor, kita akan bicara metodologinya berdasarkan kita, strateginya berdasarkan kita, action step-nya berdasarkan kita. Itu berarti kita lagi melakukan mentoring. Kalau coaching, kita menjelaskan metodologinya, kita tanya apa strateginya, kita minta dia melakukan action step-nya. Itu baru coaching namanya. Jadi kita nggak masuk di strategi dan action step, tapi kita sebagai coach memastikan dia punya strategi dan dia punya planning untuk action step. Ya, jadi kalau mentoring itu kita memberikan experience. Misalnya tips and trick pernah kita lakukan, itu experience. Karena sekarang ada namanya customer experience. Begitu zamannya udah naik lagi, ada namanya customer engagement. Masa sekarang di industri 5.0, orang itu ingin namanya customer delighting. Itu yang lebih dalam lagi. Jadi bukan cuma customer experience sebenarnya, udah ningkat 2 step lagi. Ada namanya customer engagement, customer itu terlibat. Customer delighting, customer itu mempromosikan kita udah, karena dia udah benar-benar mendapatkan sesuatu dari kita. Tadi yang kata Coach Koko bilang, Coach kita nih dapat klien dari klien-klien kita. Itu berarti customer kita sudah delightment gitu loh. Jadi dia udah tingkatnya bukan experience aja, dia bukan cuma menggunakan untuk diri dia, ya, atau bukan merasa ini perlu dari customer experience tadi, tapi sudah delighting. Delighting itu dia mempromosikan kita kepada teman-temannya, ini bagus, lo ikut deh gitu. Nah, apa yang saya bangun di program ini udah masuk ke customer delighting. Sehingga nanti mungkin Pak Sasongko, Bu Terry akan mempromosikan saya di teman-temannya lagi. Lu mending ketemu Coach Getty, lu belajar bikin coaching program. Nggak bisa lu cuman begini-gini doang gitu misalnya. Karena sekarang ini sebenarnya pasar coach yang perlu di mentoring itu banyak. Karena banyak coach yang tersertifikasi, coach yang ambil certification, tapi nggak bisa kemana-mana. Dia akhirnya menganggap sertifikasi itu cuma sekedar ilmu gitu. Dia nggak bisa ngembangin lagi ke tahap selanjutnya untuk dia jadikan ilmu sertifikasinya ini menghasilkan uang buat dia. Itu kendala tersendiri tuh. Nah, saya bicara lagi tentang frame.
pada saat kita coaching, otomatis ada transformation skill di situ. Ada transformation skill di situ. Karena kita nggak bisa terlepas dari people. Kita nggak bisa terlepas dari orang yang akan berubah dari coaching program kita. Nah, saya jabarin di sini. Bagaimana merubah orang? Ini ada 4 tahapan nih. Ada 4 bagian yang teman-teman perlu benar-benar garis bawahi, sehingga ini harus ada di coaching program teman-teman untuk melakukan transformation skill. Sebagai seorang leaders itu butuh yang namanya body, mind, heart, and spirit. Ini sebagai seorang leaders nih. Jadi kalau dibilang leaders coaching, ini harus dibahas. Jangan cuma bicara tentang metodologi teorinya doang, enggak. Leadership coach gitu ya. Leadership coaching program, isinya tuh ini. Saya jabarin satu-satu. Kalau yang namanya body, itu kita kenal namanya physical quotes, PQ. Kalau mind, kita kenal yang namanya IQ. Ya, intelligence quotes. Kalau heart, kita kenal yang namanya EQ, emotional quotes. Kalau spirit, kita kenal yang namanya SQ, spiritual quotes. Jadi kalau ada training coaching tentang ESQ, itu dibahas yang sebelah kanan. Kalau kita bicara tentang coaching performance, itu yang kita bahas di sebelah kiri. Body and mind-nya yang kita kembangin. Tapi, di program coaching yang saya buat, saya tidak bisa melepas yang namanya heart and spirit. Karena body mind ini tumbuh karena heart spirit-nya bagus dan kuat. Lihat, ini ada poinnya, poin besarnya yang bisa teman-teman buat untuk menjadi salah satu poin konten di coaching program. Yang pertama adalah mindset kalau body mind. Yang kedua, knowledge. Knowledge bisa di coaching, coach? Bisa. Karena sebenarnya dia punya ilmunya, dia nggak gunakan. Dia melakukan pekerjaannya, profesinya, tapi tidak berdasarkan ilmu dasar. Itu kita bisa coaching. Atau dia sama sekali benar-benar tidak suka dengan yang namanya knowledge yang harus dia pelajari. Nah, ini perlu di coaching. Yang ketiga, skills. Ya, skill ini adalah keahlian, bagaimana dia melakukan pekerjaan dengan terstruktur, bagaimana bertahapnya benar, SOP-nya benar, ya, dia tumbuh terus keahliannya menjadi lebih ahli, itu namanya skills. Nah, mindset, knowledge, skill ini bisa kita transfer ke orang lain, bisa kita lakukan dalam pekerjaan kalau kita punya komunikasi yang bagus. Jadi komunikasi itu merupakan salah satu konten yang bisa di-coaching juga. Ya, orang bisa bekerja, bagus bekerja, tapi nggak bisa mengkomunikasikan, impact-nya nggak bisa delegasi kerja. Sehingga dia sebagai leaders mengerjakan semua pekerjaannya sendiri. Ini jadi problem. Ini jadi problem. Ya. Baru yang terakhir, yang kelima, dalam body and mind itu manajerial. Manajerial itu cara bagaimana membagi kerja, membagi waktu, membagi tahapan supaya anak buah bisa mudah mengerjakannya. Ya, bukan dia yang ngerjain, tapi dia bisa menceritakan, mengajarkan kepada anak buahnya supaya bisa terstruktur dalam bekerja, karena dia bisa mengerjakannya. Nah, body and mind ini, itu yang membentuk yang namanya performance. Dan dia adanya di otak kiri. Body and mind. Otak kiri. Heart and spirit, otak kanan. Disinilah heart spirit yang di coaching adalah tentang bagaimana dari bawah, membangun identitas. Sehingga identitas itu akan tumbuh menjadi value, dan value itu akan menumbuhkan yang namanya belief system. Memunculkan yang namanya belief system. Belief system ini yang akan membuat cara kita memahami kemampuan kita, cara kita memahami keilmuan kita, sehingga kita merasa capability. Baru perilaku kita, cara kerja kita, action yang kita lakukan itu berubah. Nah, disinilah membentuk heart and spirit yang kuat. Banyak orang coaching tentang motivasi, coaching tentang bagaimana orang itu berubah, tapi dia nggak bisa jabarin mana yang dia coaching. Sehingga coachingnya itu kemana-mana. Coachingnya itu muter-muter. Nanya ya bener nanya. Tapi apa yang ditanya? Dan lu mau nanya kemana? Makanya menanya seseorang itu dimulai dari tahap bawah. Tanya identitasnya. Apa yang dia banggakan? Apa yang dia inginkan? Apa visi dia? Apa misi dia? Sehingga dia akan memunculkan bahasa-bahasa value pada saat dia ditanya. Begitu kita dapat keyword value, kita tanya, oke, bagaimana kamu yakin terhadap value kamu ini bisa membuat kamu sukses? Bagaimana value yang kamu tadi katakan ini bisa membuat keyakinan kamu dalam bekerja, keyakinan kamu dalam berinteraksi, keyakinan kamu dalam mencapai impian-impian kamu secara step by step?
Baru di situ muncul aha momennya, dia merasa mampu. Capability-nya ngebangun, dia yang akan cerita, coach, saya dari coach tanya tadi, saya akan bikin A, B, C, D. Saya akan lakukan tahap 1 ini, tahap 2 ini, tahap kelanjutannya ini, ke depannya begini. Baru dia bicara, coach, paham saya sekarang apa yang saya harus lakukan. Habit saya berubah, attitude saya berubah. Kenapa di bawah ada tulisan environment? Ini yang berubah karena kita berada di lingkungan yang kita ada saat ini. Kalau lingkungannya mendukung, kelima bagian ini akan tetap bagus. Kalau lingkungannya nggak mendukung, kelima ini akan berubah setiap waktu. Apalagi kita nggak menjaga lingkungan kita. Sehingga lingkungan itu seakan-akan tidak benar-benar membentuk apa yang kita mau. Sehingga heart spirit-nya beda. Lihat, ini saya bicara otak kiri, otak kanan. Otak kanan selalu berubah karena informasi atau apapun yang mempengaruhi kita sehingga responnya beda. Otak kiri ini sifatnya permanen, tapi sebenarnya bisa dinilai karena orang itu membentuk performance kerja. Kita dapat otak kiri dari training, dari sekolah yang kita dapat, tapi kita dapat otak kanan dari coaching. Ini learning stage. Jadi program kita, pada saat nanti kita bikin coaching program, terus menjadi be the coach, lihat tahapan learning. Orang itu belajar sesuatu dari tahapan unconscious incompetent. Artinya apa? Orang itu pertama belajar tentang sesuatu yang dia tidak sadari dan dia tidak mengerti atau belum menguasai. Inkompeten, belum kompeten. Ini tahap awal. Jadi program kita pun harus kita kondisikan supaya orang itu jangan mendebat karena lu belum tahu ininya, belum tahu awalnya. Makanya di depan itu ada agreement. Nah, biasanya saya tuh memberikan agreement di depan untuk orang itu tahu metodologi apa yang akan dia dapat, sehingga agreement itu dia paham. Oke, dia ikutin program ini, dan jangan masukin dulu sebelum paham, sebelum mengerti jelas tentang apa yang dia pernah pelajari sebelumnya yang berbeda dengan konsep yang saya mau berikan. Karena kalau itu kita nggak tekankan di awal, kita akan selalu berdebat sama klien-klien kita. Kita tidak bisa memberikan sebuah metodologi yang lengkap, karena belum lengkap dia udah bertanya, dia udah counterback, dan dia merasa pembelajaran dan ilmu dia yang sebelumnya lebih hebat dari apa yang kita mau berikan. Nah, ini akan bahaya. Makanya kita harus membuat sebuah kondisi bahwa klien itu atau siapapun yang hadir ke seminar atau workshop kita, itu adalah orang-orang yang unconscious dan inkompeten. Nah, bagaimana tingkatinnya? Kita bikin dulu dia conscious terhadap inkompetennya. Jadi buat dulu dia sadar apa yang dia tidak kuasai dan apa yang dia tidak ketahui. Itu step kedua untuk kita bikin yang namanya learning stage dalam setiap coaching program, dalam setiap poin yang kita lakukan. Saya bicaranya banyak metodologi. Kenapa? Karena banyak yang tidak bercerita hal ini, main bikin coaching program aja, main bikin training aja, tapi dia nggak memahami bahwa orang itu belajar ada learning stage-nya. Coach, bagaimana ceritanya orang belum sadar udah pinter? Bahaya, orang belum sadar udah pinter. Dia menggunakan kepinterannya bukan untuk manfaat kepada orang lain. Itu bahaya. Artinya apa? Orang itu belajar teknologinya dulu, baru dia sadar. Nah, ini harus kita balik. Dalam kita meng-coaching orang untuk dia tumbuh, kita tanya dulu kesadaran dia kenapa dia perlu tumbuh. Kita tanya dulu kesadaran dia kenapa dia perlu berkembang dan akhirnya sukses mencapai impian. Setelah orang itu masuk ke step kedua, orang itu akan merasa sadar dan mampu. Conscious dan competence. Ini tahapan learning stage yang kita perlu pahami dari program-program maupun urutan PowerPoint, urutan coaching program, urutan sesi yang selama ini nggak pernah diperhatikan. Makanya orang bilang, kenapa ya kalau sama Coach Katie kok kelihatannya terarah, terkontrol, terstruktur? Karena saya jalanin pola ini, teman-teman. Bukan berarti saya paling hebat, enggak. Mungkin orang itu begitu tahu pola ini, dia bisa lebih hebat dari saya. Mungkin. Tapi dalam saya memberikan sebuah program, saya jelasin. Tapi saya nggak cerita tentang learning state, karena dia nggak tahu. Kenapa teman-teman dapat? Karena teman-teman berada di program coaching gitu loh. Teman-teman berada di program coaching yang saya mentoring. Jadi ini semua adalah metodologi-metodologi yang kontekstual banget untuk kita bisa membuat coaching program yang sangat luar biasa handal dan benar-benar akan dicari orang. Baru dia akan masuk ke tahap 4, tahap luar biasa, tahap implementasi, unconscious, tapi kompeten.
dalam kondisi dia tidak sadar pun dia bisa melakukan kompetensi dengan bagus. Artinya apa? Dia sudah tidak bisa membedakan yang namanya dia harus siapkan atau dia tidak harus siapkan, tapi dia sudah otomatis melakukannya karena sudah kompeten dalam kondisi apapun. Ya, dia akan bisa mengcoaching siapapun karena dia kuat secara fondasi program coaching yang dia buat. Dia bisa bercerita, dia bisa sharing. Kenapa? Karena sudah kuat banget. Ya, jangan sampai Anda membuat sebuah coaching program ternyata Anda tidak bisa menjelaskannya dengan conscious. Ya, bahkan Anda belum kompeten di bidang itu. Itu akan akhirnya membuat diri Anda yang menjadi lemah di kondisi itu.